Watch out, bogeys 135, 50, Angel 16, heading 340. Okay. Jejak Tapa Fast News kembali hadir dengan 3 informasi menarik. Kita simak selengkapnya. Kita awali dari Cina. Cina untuk pertama kalinya memamerkan jet tempur era 1950-an yang telah dipensiun dan diubah menjadi pesawat tak berawak. Komando Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina menerbitkan foto J-6 di akun media sosial Weibo. Foto menunjukkan 2 pesawat J-16 tanpa awak saat upacara dimulainya siklus pelatihan untuk paruh kedua tahun 2021. Tidak ada keterangan yang menunjukkan di pangkalan mana foto itu diambil. Nomor seri 5 digit pada J-6 untuk mengidentifikasi unit yang memilikinya juga telah diburamkan. Pesawat itu dibiarkan tidak dicat, namun terlihat keduanya membawa 3 cantelan di setiap sayap. J-6 adalah salinan Cina dari pencegat MiG-19 Soviet. Versi berawak dari pesawat ini resmi pensiun dari Angkatan Udara Cina pada tahun 2010. Pada saat itu, pesawat ini dianggap telah sangat usang, bahkan J-6 tidak dilengkapi dengan radar. Laporan Cina telah mengubah pesawat ini menjadi drone sudah muncul sejak tahun 2003. Drone ini dikabarkan akan digunakan sebagai umpan untuk membanjiri pertahanan udara musuh ataupun untuk melakukan serangan bunuh diri. Sebuah foto satelit wilayah Lianseng yang diambil Planet Labs pada 15 September 2021 menunjukkan sedikitnya 50 J-6 berada pada satu kelompok dengan 9 diantaranya digambarkan di sebelah landasan pacu pangkalan sepanjang sekitar 2.400 meter. Sementara citra satelit yang diambil pada April 2021 menunjukkan ada 29 J-6 di pangkalan. Lianseng berjarak sekitar 450 km dari Taiwan hingga menempatkan pulau berpemerintahan sendiri itu berada dalam jangkauan J-6. Cina belum secara resmi mengakui adanya konversi J-6 menjadi pesawat tak berawak. Selanjutnya ke Rusia. 2 pembom B-1B Lancer Angkatan Udara Amerika dan 2 tanker KC-135 Stratotanker dicegat oleh jet tempur Su-30 Rusia saat terbang di atas perairan Laut Hitam pada Selasa 19 Oktober 2021. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan mereka mengerahkan 2 jet tempur Su-30 saat mendeteksi target udara yang mendekati perbatasan Rusia. Awak Su-30 kemudian mengidentifikasi target udara sebagai 2 pembom B-1B milik Angkatan Udara Amerika yang disertai oleh 2 pesawat tanker KC-135. Su-30 kemudian mengawal mereka di atas perairan Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia mencatat setelah pesawat asing menjauh dari perbatasan Rusia, Su-30 kembali ke pangkalan mereka. Angkatan Udara Amerika baru-baru ini mengatakan 2 pesawat B-1B Lancer mereka memang dikerahkan ke pangkalan Fairford, Inggris. Mereka dikirim untuk melaksanakan misi kontra maritim di wilayah Laut Hitam bersama sekutu dan mitra Eropa. Misi panjang membutuhkan dukungan pengisian bahan bakar udara dari KC-135 Stratotanker Inggris dan Angkatan Udara Turki. Pengisian bahan bakar udara NATO meningkatkan efektivitas gabungan aliansi dengan memperluas jangkauan dan durasi misi pembom strategis. Pembom ini juga terintegrasi dengan jet tempur Rumania, Polandia, dan Kanada yang sedang melakukan misi pengawasan udara NATO di Rumania. Komando Strategis Amerika telah mengirimkan bomber untuk misi serupa sejak tahun 2018. Selanjutnya ke Amerika. Pembom strategis B-1B Lancer Angkatan Udara Amerika kembali ke pos terdepan pulau terpencil Diego Garcia di Samudra Hindia untuk pertama kalinya sejak tahun 2006. Lancer tiba pada saat ketegangan kawasan Asia Pasifik semakin tinggi termasuk aktivitas Cina yang signifikan di Selat Taiwan. Pentagon pada 19 Oktober 2021 mengumumkan pengerahan B-1B dan sekitar 200 kru tersebut. Pesawat tiba pada 17 Oktober. Meskipun Pentagon belum menyebutkan jumlah pembom yang dikirimkan, citra satelit menunjukkan 3 B-1 di lapangan terbang pada 18 Oktober dan 21 Oktober. Terakhir kali B-1 berada di Diego Garcia adalah pada tahun 2006. Penempatan itu termasuk kecelakaan yang terjadi pada tanggal 6 Mei tahun itu di mana salah satu pembom mengalami kerusakan serius saat mendarat.
B1 serta B52 dan pada tingkat lebih rendah pembom siluman B2 semuanya menggunakan Diego Garcia untuk misi serangan di Afghanistan selama dekade pertama perang tersebut sebelum operasi bomber kemudian ditempatkan di pangkalan-pangkalan di Timur Tengah. Letnan Kolonel Ross Hope, Direktur Operasi Skuadron Bom ke-37 dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Amerika mengatakan penempatan B1 ke Diego Garcia akan memberi kesempatan untuk menunjukkan jangkauan, kecepatan, dan daya mematikan bomber yang tidak tertandingi. Lama penyebaran yang direncanakan dan jenis misi yang akan diterbangkan B1 dari Diego Garcia belum terungkap. Biasanya misi bomber semacam ini dilakukan untuk menunjukkan komitmen militer Amerika kepada sekutu dan mitranya di wilayah tertentu. Kedatangan B1 di Diego Garcia terjadi di tengah peningkatan signifikan dalam aktivitas Amerika dan sekutunya di seluruh Pasifik. Ini termasuk latihan multinasional tingkat tinggi dan penyebaran kapal Indo-Inggris HMS Queen Elizabeth dan kelompok tempurnya. Sementara itu, Angkatan Udara Cina juga telah sangat aktif bergerak di sekitar Selat Taiwan baru-baru ini dengan rekor 56 pesawat diterbangkan dalam satu hari. Demikian Jejak Tapak Flash News kali ini, sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Like that, Tom, to take today. Okay, sir. Thanks for coming. I'm good luck. Hey, thank you guys. Appreciate it.